Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Salim. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Oke, kali ini saya ingin menerangkan tentang satu materi di mana materi ini atau video ini diperuntukkan bagi atau diperuntukkan sebagai tugas mata kuliah manajemen keuangan. Oke, saya akan membahas tentang investasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan investasi? Pertama, eh, investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Nah, menurut Farid Haryanto dan Siswanto Sudiomo tahun 1998 adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada suatu aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan atau peningkatan investasi di masa yang akan datang. Oke, apa sih tujuan investasi itu? Uh, nah, secara umum, investasi itu memiliki tujuan itu ya tadi untuk mengembangkan aset. Nah, nah untuk investasi tersendiri ada berapa jenis sih di dalamnya ya. Nah, investasi ini ada beberapa jenis ya. Jadi terdapat secara umum dibagi menjadi dua ya. Investasi pada aset finansial dan investasi di sektor real atau aset real ya. Nah, investasi pada aset finansial dapat dibagi menjadi dua ya, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Oke. Nah, investasi langsung, apa yang dimaksud investasi langsung? Ya, investasi langsung ini dapat dilakukan dengan membeli aktiva keuangan yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, pasar modal, atau pasar turunan. Nah, investasi langsung juga dapat dilakukan dengan membeli aktiva yang tidak diperjualbelikan, biasanya diperoleh dari bank komersial. Nah, aktiva ini dapat berupa tabungan dan sertifikat deposito. Yang kedua, itu ada investasi tidak langsung. Nah, investasi tidak langsung yaitu dapat dilakukan dengan membeli surat berharga dari perusahaan investasi seperti reksadana, ya. Nah, kemudian di investasi sendiri ada yang namanya investasi syariah. Investasi syariah ya. Nah, investasi syariah ini adalah suatu investasi berbasis syariah yang menggunakan instrumen Islam dalam pelaksanaannya. Nah, ada beberapa jenis investasi berdasarkan jangka waktu, resiko, dan prosesnya. Hal-hal tersebut perlu diketahui guna memastikan ketepatan antara alasan dan cara melakukan investasi. Nah, yang pertama, menurut jangka waktunya, ya. Nah, yang pertama itu ada investasi jangka pendek. Nah, yaitu investasi yang dilakukan tidak lebih dari 12 bulan, ya. Yang kedua ada investasi jangka menengah, yaitu investasi yang memiliki rentang waktu antara 1 sampai 5 tahun. Nah, yang ketiga ada investasi jangka panjang, ya. Tentunya mungkin lebih dari 5 tahun, ya. Nah, berikutnya ini ada menurut resiko, ya. Nah, menurut resiko, setiap pilihan investasi akan berkaitan dengan dua hal, resiko dan return. Nah, keduanya merupakan hubungan sebab dan akibat dan hubungan yang saling kontradiktif. Dalam teori investasi dikenal dengan istilah high risk, high return, low risk, low return. Dalam bahasa Arab, risiko dapat diartikan sebagai goror. Nah, yang kadang juga merujuk pada ketidakpastian uncertainty. Kalau kemudian resiko ini secara sederhana disamakan dengan ketidakpastian, dan ketidakpastian ini dianggap goror dan dilarang, maka akan menjadi rumit. Nah, karenanya menjadi penting untuk melakukan upaya pembedaan dan penajaman pengertian goror dan resiko seperti yang dilakukan oleh Al-Suwailem, yang membedakan risiko menjadi dua tipe, yakni yang pertama ada risiko pasif, nah seperti game of change yang hanya mengandalkan keberuntungan. Yang kedua,
Risiko responsif yang memungkinkan adanya distribusi probabilitas hasil keluaran dengan hubungan kausalitas yang logis. Kemudian ketidakpastian secara intrinsik terkandung dalam setiap aktivitas ekonomi. Tetapi ketidakpastian kejadian tetap mengikuti suatu kausalitas atau sebab akibat yang logis yang bisa mempengaruhi probabilitasnya. Nah, ini berarti mencari keuntungan hanya dengan keberuntungan saja. Nah, seperti membeli lotre menimbulkan delusi atau pengharapan yang salah dan sudah pasti merupakan transaksi goror. Dari penjelasan-penjelasan tersebut, nah dengan tetap mengacu pada hadis yang telah diberikan dapat ditarik benang merah bahwa sebuah transaksi yang goror dapat timbul karena dua sebab utama. Pertama adalah kurangnya informasi atau pengetahuan pada pihak yang melakukan kontrak, ya. Nah, ini menyebabkan tidak dimilikinya kontrol pada pihak yang melakukan transaksi. Kedua, karena tidak adanya objek. Kemudian menurut Poncowinoto, resiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan resiko yang lebih besar atau melebihi kemampuan menanggung resiko. Dan dalam Islam, setiap transaksi yang mengharapkan hasil harus bersedia menanggung resiko. Ya. Yang ketiga, menurut prosesnya. Ya. Yang pertama ini ada investasi langsung. Yang kedua, investasi tidak langsung. Nah, investasi langsung ini investasi dilakukan tanpa bantuan perantara. Ya, dalam hal ini investor langsung dapat membeli portofolio investasi tersebut. Dan yang kedua, investasi tidak langsung yaitu investasi yang tidak dilakukan dengan menggunakan perantara atau investasi yang dilakukan melalui perusahaan investasi. Nah, demikian materi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.